Pernah nggak sih lu dengar kata diet, tapi yang kebayang langsung makanan hambar, lapar seharian, pokoknya sengsara? Tenang bro, diet itu bukan soal nyiksa diri. Hari ini kita bahas diet dengan cara simple, santai, dan masuk akal. Apa itu diet? Secara simple, diet adalah mengatur pola makan. Bukan berarti harus makan sedikit, tapi makan yang sehat. Intinya menyesuaikan kebutuhan tubuh seperti kalori harian, nutrisi, dan protein yang terpenuhi. Kalori. Kalori itu energi yang tubuh pakai untuk satu, bernafas. Tanpa sadar, tubuh butuh energi untuk masuk keluarkan udara. Dua, memompa jantung. Detak jantung 24 jam non-stop pakai energi. Tiga, menjaga suhu tubuh. Tubuh menjaga suhu 36-37 derajat Celcius dan itu butuh kalori juga. 4. Mencerna makanan. Setiap makanan yang masuk harus dihancurkan dan diproses, butuh energi juga. 5. Menggerakkan tubuh. Jalan, angkat barang, olahraga, naik tangga, bahkan berdiri, semua itu pakai kalori. Singkatnya, kalori sama dengan bahan bakar tubuh. Kalau kebanyakan kalori disimpan jadi lemak. Kalau kekurangan kalori, tubuh ambil energi dari lemak dan otot. Berapa sih kebutuhan kalori harian? Untuk wanita, rata-rata butuh 1.600 sampai 2.200 kalori per hari. Detailnya, jarang gerak 1.600 sampai 1.800 kalori. Aktif sedang 1.800 sampai 2.000 kalori. Aktif banget 2.000 sampai 2.200 kalori. Kalau pria, rata-rata butuh 2.200 sampai 2.800 kalori per hari, tergantung aktivitas. Detailnya, jarang gerak 2.000 sampai 2.200 kalori. Aktif sedang 2.300 sampai 2.600 kalori. Aktif banget 2.600 sampai 2.800 kalori. Kenapa pria lebih besar? Karena massa otot lebih banyak, jadi pembakarannya lebih tinggi. Nutrisi yang wajib dijaga pasca diet. Setelah diet, jangan langsung makan bebas, tapi fokus ke 5 nutrisi ini. Pertama, protein. Bantu jaga otot dan metabolisme, paling penting. Kedua, serat. Biar kenyang lebih lama dan nafsu makan stabil. Contohnya, sayur hijau, buah, oats. Ketiga, lemak sehat. Buat hormon kembali stabil. Contohnya, telur, alpukat, kacang, ikan. Keempat, karbo kompleks. Supaya energi naik pelan dan stabil. Contohnya, nasi merah, roti gandum, kentang, ubi. Kelima, air yang cukup. Hidrasi mencegah craving dan bantu metabolisme pulih. Pentingnya protein pasca diet. Protein itu penyelamat setelah diet. Kenapa wajib? Mencegah berat naik lagi karena bikin kenyang lebih lama. Bangun ulang otot yang hilang selama defisit, naikkan metabolisme atau otot butuh energi lebih tinggi. Stabilkan gula darah, jadi nafsu makan lebih terkontrol. Berapa banyak? Jadi 1,2 sampai 1,8 gram per kilogram berat badan. Contoh, berat 60 kilo. 60 dikali 1,5 sama dengan 90 gram protein per hari. Sumber protein bagus? Ayam, telur, ikan, tempe, tahu, yogurt, whey protein ini pilihan, opsional. Apa sih manfaat diet yang perlu kamu tahu? 1. Pengaturan berat badan. Membantu mencapai dan mempertahankan berat badan ideal, mengurangi beban pada sendi, jantung, dan organ lain. 2. Pencegahan penyakit. Mengurangi risiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker melalui kontrol kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. 3. Peningkatan energi dan produktivitas. Memberikan energi optimal untuk aktivitas sehari-hari dan meningkatkan stamina. 4. Kesehatan pencernaan. Makanan tinggi serat bantu pencernaan lancar dan menyeimbangkan bakteri usus. Kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pola makan kaya buah, sayur, dan lemak sehat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan tekanan darah. Kapan harus diet? Pertama, ketika berat badan berlebihan atau obesitas. Secara umum, kita dianggap obesitas kalau nilai BMI atau Body Mass Index sudah masuk kategori tertentu. Gimana kita tahu nilai BMI atau Body Mass Index? Rumusnya seperti ini. BMI sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan atau dalam satuan meter. Kategori BMI, standar WHO, banyak dipakai Indonesia,
Kurang dari 18,5 jadi kurus, 18,5 sampai 24,9 normal, 25 sampai 29,9 overweight atau kelebihan berat badan, lebih dari 30 obesitas. Tapi untuk orang Asia, batasnya sedikit lebih ketat. Kurang dari 18,5 kurus, 18,5 sampai 22,9 normal, 23 sampai 24,9 overweight, lebih dari 25 obesitas. Jadi di Indonesia, kebanyakan pakai batas lebih dari 25 sudah termasuk obesitas. Contoh, berat 80 kilo, tinggi 165 cm. Ubah tinggi jadi satuan meter, 165 cm jadi 1,65 meter. Hasilnya, BMI sama dengan 80 kg dibagi dalam kurung 1,65 kuadrat, sama dengan 29,3 obesitas untuk standar Asia. Kedua, nafas mudah capek atau cepat lelah. Naik tangga bentar udah ngos-ngosan. Itu tanda badan bawa beban lebih dari seharusnya. Ketiga, lingkar perut sudah lebih dari batas aman. Ini lebih akurat dari BMI. Pria, lebih dari 90 cm sama dengan sudah masuk risiko. Wanita, lebih dari 80 cm sama dengan sudah masuk risiko. Kalau lewat batas ini, risiko penyakit naik. Waktunya diet. Jenis-jenis diet populer. 1. Defisit kalori artinya kamu makan lebih sedikit kalori daripada yang tubuh butuhkan dalam sehari. Contoh gampangnya, kebutuhanmu 2.200 kalori, kamu makan 1.700 kalori. Selisih 500 kalori itu disebut defisit. Ketika kalori kurang, tubuh otomatis pakai cadangan lemak, jadi berat badan turun. 2. Diet Mediterania adalah pola makan tradisional masyarakat di sekitar Laut Mediterania, Italia, Yunani, Spanyol. Fokusnya makanan alami, banyak sayur, buah, ikan, minyak zaitun, dan rendah makanan olahan. Ini bukan diet ketat, tapi lebih ke lifestyle makan sehat. 3. Diet keto. Diet keto atau ketogenic diet adalah pola makan yang sangat rendah karbohidrat, tinggi lemak sehat, dan cukup protein. Tujuannya memaksa tubuh masuk ke kondisi ketosis, yaitu keadaan di mana tubuh pakai lemak sebagai sumber energi utama, bukan karbohidrat. 4. Diet intermittent fasting. Pola makan yang mengatur kapan kamu makan, bukan apa yang kamu makan. Intinya, ada waktu puasa, ada waktu makan. 5. Diet tinggi protein. Pola makan yang meningkatkan porsi protein harian agar tubuh lebih cepat kenyang, mempertahankan atau membentuk otot, membakar lebih banyak kalori. Biasanya, orang menaikkan protein ke sekitar 25-35% dari total kalori, atau sekitar 1,2-2,2 gram per kilogram berat badan, tergantung tujuan. Mana yang terbaik? Nggak ada diet terbaik buat semua orang, yang terbaik adalah yang bisa lu ikuti terus tanpa sengsara. Tips agar diet nggak gagal. Yang pertama, jangan mulai dengan aturan terlalu ketat. Banyak orang langsung stop gula total, stop nasi, olahraga 2 jam, makannya super sedikit. Hasilnya apa? Overwhelm, terus menyerah. Solusi? Mulai dari perubahan yang masuk akal. Kurangi porsi nasi 20-30%, tambah sayur setiap makan, jalan 20-30 menit per hari. Kecil tapi konsisten, jauh lebih kuat daripada ekstrim tapi 3 hari doang. Yang kedua, pastikan protein tinggi di setiap makan. Protein bikin kenyang lebih lama, hormon lapar lebih stabil, metabolisme naik, nafsu ngemil turun. Target 1,2-1,6 gram per kilogram berat badan. Contohnya, ayam, telur, ikan, tempe, yogurt, whey protein. Ini pilihan, opsional. Yang ketiga, triggers ngemil harus dikenali. Diet gagal bukan karena makan berat, tapi karena ngemil yang manis-manis, minum boba, makan cemilan malam. Kenali pemicunya. Lapar beneran atau cuma bosan? Stres gak? Pengen manis-manis gak? Solusi cepat. Minum air 1 gelas. Makan protein kecil, telur atau yogurt atau buah. Yang keempat, tidur cukup sama dengan nafsu makan lebih terkontrol. Kurang tidur bikin hormon ghrelin naik, jadi makin lapar. Leptin turun, jadi makin susah kenyang. Akhirnya, besoknya makan lebih banyak tanpa sadar. Target tidur 6-8 jam. Ini sering di-skip padahal efeknya lebih kuat daripada olahraga. Yang kelima, tracking simple pakai aplikasi anti ribet. Orang gagal diet bukan karena mereka makan banyak, tapi karena mereka nggak sadar berapa banyak yang mereka makan. Contoh, nasi 1 piring sama dengan 200 kalori. Tapi kalau nambah dikit jadi 350 kalori. Gorengan 2 biji sama dengan 240 kalori. Teh manis 120 kalori.
Tanpa tracking, kamu kira makan 800 kalori. Nyatanya bisa 1.300 sampai 1.500 kalori. Tracking, kamu tahu dengan jelas kamu defisit atau tidak. Ini gue kasih beberapa rekomendasi aplikasi yang banyak dipakai dan gampang. MyFitnessPal, database makanan banyak, ada scanner barcode, bisa simpan makanan favorit, cocok untuk pemula. Fat Secret, lebih ringan, ada foto makanan, UI-nya simple. LiveZoom, tampilan paling estetik, ada rencana diet otomatis. Jadi diet itu bukan pantangan, tapi pengaturan. Kalau lo mau gue bahas diet yang lebih detail kayak diet keto, intermittent fasting, atau defisit kalori, komen aja bro, kita bahas bareng.